Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Uli Education Fun Science. Yuk belajar bareng. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akan membahas berkenaan tentang yang namanya tegangan atau listrik dinamis. Nah, di listrik dinamis ini terbagi menjadi dua nih. Ada yang namanya hambatan paralel dan ada hambatan seri. Nah, kita lihat ya, soal ini berarti ada dua nih kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan yang dimana ada seri, ada juga paralel ya. Yang mana yang seri? Yang seri adalah ya yang bagian ini ya. Kemudian ini hambatan seri dan yang bagian ini adalah paralel. Nah, untuk menghitung semua itu ya, kita perlu tahu dulu apa itu rumus dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, untuk menentukan rumusnya yang pertama yaitu ya hambatan dari hambatan seri paralel, hambatan paralel. Maaf ya, berarti yang mana rumusnya? Nah, yang bagian atas ini yang namanya paralel. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah rangkaian seri. Nah, perlu diingat ya, untuk rangkaian paralel untuk mencari R totalnya itu dia menggunakan rumus 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya sesuai dengan jumlah hambatan yang di sini ya. Sedangkan I-nya itu kalau untuk yang paralel adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, sedangkan kalau yang di rangkaian seri ini ya, kalau memang mencari hanya mencari rangkaian serinya saja, berarti apa? I1 itu nilainya sama dengan I2 sama juga dengan nilai I3. Nah, sekarang ya kita bahas dulu aja langsung ke soalnya. Nah, coba perhatikan, jika ada dua rangkaian ya, atau ada rangkaian seri, ini yang seri dan ini paralel dan yang ini seri. Nah, maka kita hitung dulu nih yang bagian paralelnya ya. Berarti kita lihat nih, berarti kan arusnya itu seperti ini ya. Nah, agar dia menjadi rangkaian paralel total, maka kita harus cari tahu dulu yang bagian dalam sini nih rangkaiannya. Berarti ya kita lihat dulu ya, R1 berarti kita plus dulu, diketahui R1 nya itu 1 ohm, R2 nya dia 3 ohm dan R3 nya adalah 6 ohm ya. Perlu diingat ya, kita mau mencari yang bagian paralelnya dulu, yang ini kan paralel nih ya. Berarti ya rumusnya yaitu ya, kita menggunakan rumus, kita tulis saja di sini ya. Kita tulis rumusnya dulu, berarti 1/Rp per 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, R1 nya tidak dimasukkan karena dia punya rangkaian seri nih, maka nanti dulu ya kita hitungnya. Berarti 1/R2 nya berapa? 3 ditambah 1/R3, berarti R3 nya itu adalah 6. Nah, untuk menghitung jumlah yang ini berarti kita lihat dulu nih yang sama-sama bisa dibagi ya, yang sama-sama bisa dibagi. Berarti berapa nih? Berarti ya 6 dibagi berapa biar sama-sama bisa dibagi? Nah, kita pakai ya dibagi 6 juga nggak apa-apa. 6 dibagi 3 itu 2 ya. Berarti kemudian ditambah 6 dibagi 6 adalah 1. Berarti adalah 3/6. Untuk RP ya, dia adalah dibalik nih. Berarti 6/3 sama dengan 2, berarti 2 ohm.
Nah, sekarang baru kita cari rangkaian serinya karena kan udah menjadi suatu rangkaian yang sama ya. Yang ininya adalah 2 ohm RP-nya nih. Kemudian rangkaian serinya adalah 1 ohm. Nah, untuk mencari rangkaian seri berarti rumusnya adalah RT ya. RT berarti totalnya adalah R1 ditambah dengan RP. R1-nya itu adalah 1 ohm ditambah dengan 2 ohm, berarti dia jawabannya adalah 3 ohm. Ini untuk RT-nya. RT-nya atau rangkaian totalnya sudah dapat nih, berarti adalah 3 ya, 3 ohm. Nah, sekarang baru mencari yang namanya ya V-nya atau menentukan tegangannya, karena dia diketahui nih ya tegangannya V-nya itu 6 volt ya, berarti kita harus cari juga ya. Berarti rumusnya adalah V sama dengan ya I dikali RT. I-nya yaitu yang tadi ya, I-nya berapa? Nah, karena I-nya ini tidak diketahui, yang diketahui adalah V-nya, maka rumus ini dirubah ya menjadi menggunakan rumus ya piramida. Berarti di sini V, yang di bawah I, dan yang di sini adalah R. Berarti karena yang dicari I, berarti rumusnya adalah I sama dengan V per R. V-nya adalah 6 ya. R totalnya adalah tadi berapa? R totalnya itu adalah 3. Berarti dia 2 ohm ya. Coba sekarang kita perhatikan, kalau tadi rangkaian seri dan paralel, kalau sekarang hanya rangkaian seri. Nah, rangkaian ini menggunakan yang namanya hukum Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1, di mana jumlah I masuk masuk sama dengan jumlah I keluar ya. Nah, sekarang berarti kita perhatikan dulu nih ya. Kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Berarti yang diketahui I yang masuk itu apa? Jika I1-nya 12, I2-nya 14, dan I3-nya adalah 10 ampere, maka besar arus pada I4 adalah, kita lihat dulu nih, jumlah I-nya. Ini kan titiknya di sini nih. Berarti I1 dengan I2 arah panahnya ke titik tengah nih. Berarti dia masuk ya. Berarti I1 kita tulis dulu, dia jumlahnya berapa? Adalah 12 ampere. I2 dia 14 ampere. Nah, kemudian I ketiganya itu 10 ampere. Yang ditanya adalah I4-nya itu berapa? Nah, maka kita menggunakan rumus yang tadi ya, karena dia jumlah I masuk ini sama dengan jumlah I keluar, berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah dengan I4. Nah, sekarang kita masukkan I1 nya itu berapa? 12. Berarti 12 ampere ditambah I2 nya adalah 14 ampere sama dengan I3 nya tambah 10 ampere, dan ditambah I4 nya ini dia dicari, maka ditulis aja I4. Berarti 12 tambah 14 adalah 26 ya, berarti 26 ampere nih. Ini yang I1 dengan I2 nya. Berarti I3 nya tetap 10 ampere tambah I4 ya. Berarti ini pindah nih ke depan, berarti 26 dikurang 10 sama dengan
I4. Nah, berarti berapa? 26 dikurang 10 yaitu ya, berarti 26 dikurang ini adalah 16. Kita tulis ya. Berarti sini 16. Berarti ya I4-nya adalah 16 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pengerjaannya ya sudah diketahui bahwa I4-nya yaitu 16 ampere. Dimana dia ya arusnya kan dia udah ketahuan ya, dia keluar arusnya.